Oke teman-teman, kalian pernah nggak sih lihat kabel listrik di pinggir jalan yang kabelnya itu dibuat longgar seperti itu? Kalian pasti juga bertanya-tanya kan, kenapa ya kabel listrik di siang hari kabelnya menjadi longgar dan melengkung begitu? Sebenarnya ada satu fakta menarik yang perlu teman-teman ketahui. Bahwasannya asal muasal kenapa kabel listrik jadi seperti itu karena ada campur tangan fisika loh. Namun sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dipahami. Yang pertama itu memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kemudian pada indikator pembelajaran menyebutkan contoh penerapan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran kali ini adalah untuk memahami konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman semua udah nggak asing lagi ya dengan istilah pemuaian. Ini dikarenakan pemuaian ini ada kaitannya dengan materi suhu dan kalor yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, di mana bahwasanya kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke teman-teman, perlu digarisbawahi bahwasannya ketika benda yang mengalami perubahan suhu, maka benda tersebut akan mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat itu salah satunya adalah perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk itulah yang sering kita sebut sebagai pemuaian. Secara sederhananya, kita dapat menyebut bahwa pemuaian itu adalah perubahan bentuk dari sebuah benda dikarenakan benda tersebut menerima kalor atau panas. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada 3 jenis zat. Yang pertama adalah zat cair, yang kedua ada zat gas, dan yang ketiga adalah zat padat. Ketiga zat tersebut akan mengalami sebuah perubahan bentuk ataupun perubahan wujud yang dinamakan pemuaian. Ada yang namanya pemuaian zat cair, ada pemuaian zat gas, dan ada juga yang namanya pemuaian zat padat. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pemuaian zat cair. Nah, silakan bisa dilihat di layar kaca teman-teman, itu ada gambar pengukur suhu yang dinamakan termometer. Coba diperhatikan dalam termometer tersebut ada sesuatu yang berwarna merah. Nah, itu sering kita sebut sebagai air raksa atau alkohol. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman dalam memahami pemuaian pada zat cair, silakan simak videonya. Pada pengukuran di suhu air hangat, cairan merah atau air raksa tersebut berada di angka 4 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya di pengukuran suhu air biasa, itu air raksanya turun di angka 2,8 derajat Celcius. Kemudian untuk yang terakhir di pengukuran suhu di air es, itu menunjukkan di angka 0,5 derajat Celcius. Pada percobaan tersebut membuktikan bahwasanya zat cair itu mengalami pemuaian. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai pemuaian zat gas. Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai pemuaian zat gas, silakan simak video berikut ini. Why does hot air balloon float? 'Cause it has invisible wings. No. It is because of density. Density is the measure of mass present per unit volume. Lesser the density, lighter will be the object. Now, density varies with temperature. Oh, dude, it is so complicated. Alright, I'll explain. When a hot air balloon is on ground, the air inside and outside the balloon is of same temperature and density. However, when we turn on the burner of the balloon, the air inside the balloon starts getting hot. The molecules of air move faster and spread apart, taking up more space. Hence, the air inside the balloon becomes less dense than the air outside. As less dense air is lighter, the hot air balloon rises and thus begins to float.
Oke teman-teman, setelah kita melihat videonya, ternyata pada balon udara tersebut terdapat molekul-molekul udaranya loh. Tapi apa benar udara tersebut bisa mengalami pemuaian? Nah, pada waktu balon masih berukuran kecil, balon udara tersebut belum mendapatkan kalor ataupun panas, sehingga molekul-molekul udaranya yang berada di dalam balon tersebut masih berdekatan satu sama lain. Ketika balon udara itu kita kasih kalor ataupun panas, kelihatan kan molekul-molekul udaranya lama-kelamaan semakin menjauh dan juga balon udaranya semakin membesar dan membuat balon itu terbang tinggi ke atas. Perlu digarisbawahi, pada peristiwa di dalam video tersebut membuktikan bahwa zat gas mengalami pemuaian, yaitu pemuaian volume. Lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu pemuaian pada zat padat. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai pemuaian zat padat, silakan perhatikan video berikut ini. Step yang pertama, saya ukur pakunya menggunakan penggaris. Di sini saya punya paku berukuran 10 cm. Ini saya gunakan tang dan juga penyangga yang lainnya untuk membantu saya memanaskan paku pada lilin. Jadi nanti lilinnya bisa memanaskan mulai dari ujung paku sampai merambat ke bagian paku yang lain. Jika posisi pakunya sudah tepat di atas lilin, maka di sini pakunya saya panaskan selama kurang lebih 15 menit. Ini adalah step terakhirnya pada proses percobaan kali ini. Saya ukur paku yang sudah saya panaskan kurang lebih 15 menit dan ukuran pakunya berubah menjadi 10,5 cm. Oke teman-teman, setelah melihat video tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya pada zat padat itu terdapat dua pemuaian. Yang pertama itu pemuaian luas dan yang kedua adalah pemuaian panjang.